Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK, Pak Subur Basuki, dan juga dari Capdim Pak Kasih SMA, dan Bapak Cahyo Budi Laksono, SPD, MPD, serta para bapak dan ibu guru. Semula kegiatan ini maunya KS yang hadir, namun saya usul Pak eksekutor ini ada di bawah. Ya, eksekutor, bukan kami tidak percaya kepada KS, tidak. Ya, saat ini Pak KS sudah rapat juga, yaitu Jember sekarang rapat. Jadi urusan KS urusan panjenengan kaitannya dengan ini ya panjenengan lah. Ya, jangan menunggu dari atas. Toh apapun itu saya yakin ketika bagian dari tugas kita tidak terlaksana, tidak enak di hati, tidak enak dipikir, kira-kira demikian. Mudah-mudahan rasa itu kita miliki. Yang poin pertama Bapak Ibu, Dinas Provinsi diharapkan memantau, ini yang saya sampaikan tadi. Tapi yang poin pertama Bapak Ibu, Dinas Provinsi diharapkan memantau, ini yang saya sampaikan tadi. Tapi tidak mungkin provinsi turun. Yes, kami yang ada di Capdim nanti berbagai cara teknis ya apa carane bisa memantau, memonitor progresnya masing-masing lembaga. Itu saja. Terkait dengan proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 25 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir. Saya tidak ngomong waktunya nanti, timeline-nya ada. Kemudian sekolah diharapkan memperhatikan dan mengingat tanggal-tanggal penting. Sekolah yang menggunakan e-rapot, ini yang poin nomor 3 nih, diharapkan untuk segera melakukan sinkronisasi data e-rapot semester 5 siswa. Terima kasih Pak Cahyo. Selanjutnya materi dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Subur. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak Cahyo, nggak boleh sembarangan apa mana BK ini Pak Cahyo. BK sih dengan harap situ loh Pak Cahyo, luar biasa ya Pak Cahyo. Salah titik melerok Pak Cahyo. Salah titik melerok, lek bener mesem Pak Cahyo. Ngapunten Cak Syukur, mohon izin berdiri Pak Cahyo, karena di podium di depan sana banyak seniornya Cak Syukur. Ada Mas Muhid ini senior, Pak Kimlo. Selamat pagi Pak Kimlo. Ada BK yang di depan ini, nanti saya takut salah Bu. Jangan dipleroi lagi ya kalau saya salah ya. Pak Arif senior Cak Syukur Pak, mohon izin mohon izin Pak Yos dan Bapak Ibu sekalian yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena tidak hafal ya. Nah, mohon izin Pak Cahyo, tadi banyak hal memang Bapak Ibu, jadi kenapa kemudian pertemuan ini menjadi penting bagi kita semua, karena Pak Arif dalam hal-hal tertentu Pak, statistik itu ternyata masih perlu Pak. Pak Arif ini teman saya statistik Pak. Ya, jadi yang namanya kuantitas itu masih sangat diperlukan. Dan alhamdulillah Jawa Timur tahun kemarin 2024 itu menjadi provinsi yang tertinggi lulusan SMA SMK masuk perguruan tinggi melalui jalur iya. Dari tahun 2023 tahun 2024 itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan ini yang tentu perlu kita pertahankan, dan bahkan Pak Cahyo tadi harus ditingkatkan gitu ya. Karena kalau sama dengan tahun kemarin berarti kita masuk golongan orang-orang yang merugi Pak. Opo maneh kalau kurang gitu. Kalau kurang sesat kita semua gitu. Sing sesat sapa? Maka kurikulum dan BKI pengawasan enggak. Pengawasan enggak. Dan maka kemudian ada surat ini, ada nota dinas Bapak Ibu. Nggih.
Makanya kemudian sampai beberapa hari yang lalu kepala cabang itu kirim WA di grupnya pengawas sekolah, ini bunyinya, kepada Bapak Ibu pengawas sewilayah cabang dinas Jawa, maaf mengganggu waktu istirahatnya bersama keluarga agar memberikan penjelasan tentang SNPMB ini ke lembaga SMA SMK agar anak didik kita saat ini kelas 3 tidak terlambat. Maka semua pihak menekankan ini Pak Cahyo, perlunya kita ini mulai sejak dini, dan ini juga sebenarnya juga udah mepet banget ini waktunya. Apalagi udah mepet dengan liburan-liburan begini, jadi kan udah pikirannya udah di Tawangmangu, ada yang di Bromo, ada yang di Jogja gitu pikirannya dengan ya. Tapi saya harap Pak Cahyo, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini fokus beberapa menit ke depan ini untuk mencoba berpikir tentang SNPMB ini. Oke? Ada 3 pertanyaan yang nanti harus kita bisa jawab ketika kita berada di depan pintu masuk surga. Ketika kita melalui proses hisab suatu saat nanti. Pak Arif ya? Apa kira-kira Pak Arif? Ada mic-nya satu Pak Cahyo. Apa kira-kira Pak Arif? Waka kurikulum loh ya. Enggak, takut saya. Ada 3 pertanyaan nanti yang harus bisa kita jawab ketika kita menjalani hisab suatu saat nanti. Bapak Arif? Tidak tahu loh. Pak Yus, selamat Natal Pak. Kapan? Pak Yus gimana ini Pak Yus? Ada 3 pertanyaan bisa volunteer Pak. Belum bersama ketemu malaikat. Pak, belum pernah ketemu malaikat. Ada kira-kira 3 pertanyaan apa nanti yang harus kita jawab Pak? Iya, terima kasih. Asal nebak saja ya. Semoga benar. Paling yang pertama kalau pakai bahasa Jawa biasanya mengikuti biasanya gini. Sopo pangeranmu, opo kitamu, terus siapa temanmu? Oh gitu ya. Ya terima kasih. Ada yang lain? 3 pertanyaan. Kisi-kisi ya. Kisi-kisi ada di ruangan ini kisi-kisinya Pak. Ya. Pertanyaan yang harus kita jawab nanti Bapak Ibu. Yang pertama adalah piro jumlah lulusan sekolah sampean sing bekerja? Ya. Ya. Berapa jumlah lulusan sekolah panjenengan yang melanjutkan perguruan tinggi? Berapa jumlah siswa panjenengan yang berwirausaha ini? Dan BMW ini ternyata bukan hanya milik SMK. Halo. Saya ketahui baru-baru aja ini. Ternyata di SMA itu ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pilihannya adalah budidaya, kerajinan, rekayasa, pengolahan. Ini adalah jurusan-jurusan yang ada di SMK. Nggih napa mboten yang SMA? Betul ya. Mata pelajaran ini tidak lain tujuannya adalah membekali lulusan kita untuk bisa berwirausaha. Halo. Kemudian ternyata Bapak Ibu ada program SMA double track. Ya enggak? SMA Negeri Klaka double track untuk teknik sepeda motor ya Pak. Ya, kemudian ada SMA Pronojiwo untuk kuliner kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, ada SMA. Dan bahkan kemarin saya temui produk SMA Negeri Ban begitu kemarin ada produknya, dan produk itu sudah berlisensi, sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat BPOM, sertifikat apa itu namanya halal. Itu produknya SMA gitu dalam rangka kewirausahaan tadi. Dan ternyata barukah saya ketahui juga ada SMA itu yang menampilkan bahwa program unggulannya tata boga, tata busana gitu. Ada itu Bapak Ibu. Halo. Zaman merdeka ini dengan bangganya SMA
Kami memiliki program unggulan tata boga, tata busana. Saya yang nonton gini, itu di karnaval itu loh ya, itu di karnaval itu. Saya nonton di terke gitu Pak Arif, ditulis itu Pak Arif, program unggulan tata boga, tata busana, opo maneh begitu. Loh, ikira jurusan-jurusannya SMK. Lah terus apa bedanya SMA dengan SMK kayak ini gitu. Oleh karena itu bekerja, melanjutkan berwirausaha nanti harus sama-sama kita bisa pertanggungjawabkan. Siapa yang ditanya terlebih dahulu? Kepala sekolah. Yang kedua siapa yang ditanya? Wakakurikulum ya. Yang ketiga siapa ditanya? Guru BK. Terakhir pengawas sekolah ditanya. Ya. Pengawas sekolah ditanya. Dan saya gampang jawabnya nanti, wis Pak, wis mari sosialisasi no wingi itu gitu kan ya. Kalau tidak percaya malaikat ini loh bukti ini ono video ini loh ya. Silakan malaikat nyimak dunia SMK ono videonya Pak Arif ya. Ya tinggal begitu nanti pengawas sekolah ini menjawabnya. Gampang karena tugasnya tadi pengawas sekolah katanya Pak Kepala Cabang tadi mensosialisasikan. Ini contohnya di SMK. Makanya pertanyaan terberat ini nanti di SMK ya. Di SMK itu Pak Arif, ternyata semakin kesini jumlah lulusan yang melanjutkan itu semakin banyak, semakin bertambah. Itu. Ini satu contoh. Ada SMK Muhammadiyah Lumajang nih. Kalau tahun kemarin ini 74%, ini sekian persen tahun 2023. Ini adalah bukti bahwa pentingnya kita memperhatikan dan mengelola perguruan tinggi, masuk seleksi perguruan tinggi dengan ini ada di Tekong nih, saya lihat tahun 2022 itu 6,7% yang melanjutkan, tapi tahun 2023 naik jadi 8,4%. Ini SMK Pasirian nih, coba saya lihat. Tahun 2022 itu 6,4, tahun 2023 lulusannya 7,7% yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini ada SMK Negeri 2 ini. 2022 10%, kemarin lulusan 23 menjadi 13%. Artinya bahwa seleksi masuk ke perguruan tinggi itu kita tidak bisa abaikan demikian. Nggih, Bapak Ibu yang SMK, kalau SMA sudah pasti harus itu naik. Pak Cahyo nanti dicatat ya, yang kemarin sekian, kemudian tahun 2025 sekian gitu Pak Cahyo ya. Yang nggak naik dipanggil Pak Cahyo. Hah? Loh iya, yang nggak naik dipanggil Pak Cahyo. Iya. Loh ya. Iya, itu dicatat itu nanti ya. Jadi pengawasnya kalau jawab besok enak gitu loh. Wis malaikat wis tak sosialisasi no itu kan ya. Kemudian wis itu iki lho sing wis meningkat ngono Pak Cahyo ya. Nah, tentang ada yang tidak meningkat ya wis tanggungan dhewe kan begitu kan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi dengan model saat ini SNPMB ini sudah sangat mudah. Yang jelas ini memang ada perubahan tahun ini kalau kita lihat juknis-juknisnya, bahwa kami ingin menekankan pada kita semua untuk Lumajang wajib hukumnya meningkat Pak Cahyo ya. Ya Bapak Ibu, dengan sistem ini jelas fleksibel, efisien, transparan, adil. Nah ini yang kemudian terjadi Bapak Ibu, ada jangan sampai jadi lagi di tahun ini nanti karena kelalaian kita tidak masukkan. Halo, di PDSS itu yang dimasukkan semua siswa apa enggak? Enggak ya, siswa yang eligible ya. Nah, ternyata dalam perjalanan siswa ini kita anggap ada sekolah soalnya yang dimasukkan itu hanya yang daftar. Halo, ada enggak di sini? Ada sekolah yang dimasukkan PDSS itu hanya yang mendaftar mau masuk ke perguruan tinggi. Nah ternyata sekian hari berikutnya anak ini dan orang tua ini berubah pikiran gitu Bapak Ibu. Halo, ini juga harus menjadi kajian kita bersama Pak Cahyo ya, bahwa tahun ini
tahun ini tidak boleh lagi terjadi yang seperti itu. Nah, dengan sistem yang sama ini, satu nasional ini sistemnya jelas bahwa pemerintah memfasilitasi perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non akademik. Kemudian juga memfasilitasi peserta perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil nilai tes. Jadi Bapak Ibu nanti ada masih seperti yang tahun-tahun kemarin, mungkin kuotanya yang berbeda mungkin ya. Jadi ada jalur prestasi ini. Kalau perguruan tinggi BLU, Badan Usaha Badan Layanan Umum, ini panjenengan yang mungkin bisa membedakan ya, mana perguruan tinggi yang BLU, mana perguruan tinggi yang yang badan hukum. Kalau saya tidak tahu itu ya, karena belum juga menyimak itu di status. Ada nggak di statusnya Mas Mukhid? Di PDS 1 di mana nanti ada statusnya perguruan tinggi ini BLU gitu, nggak ada ya. Nah, ini soalnya beda nanti kuotanya berbeda. Ketika perguruan tinggi Badan Layanan Umum dan kemudian perguruan tinggi Satker ini kedinasan ya Pak Arif ya. Ya, perguruan tinggi kedinasan seperti contohnya kayak apa? STAN, ya, statistik. Oh Pak Arif ya. Saya kalau iling statistik iling Pak Arif kok kayak ya. Ya gitu. Ini ada perbedaan terutama nanti pada jalur tes ya. Pada jalur tes. Nih, pada jalur tes nanti ada perbedaan. Kalau yang BLU ini 40 kuotanya 40%, kalau yang badan hukum ini 30%. Nah, beda lagi di mandiri. Nah, ini. Halo. Perguruan tinggi yang badan hukum yang memiliki keleluasaan di dalam pengelolaan keuangan, ternyata dia memiliki kuota mandiri yang lebih besar. Nah, ini Bapak Ibu yang berikutnya nanti untuk kita ketahui bahwa ada alur nanti akunnya. Ini sepertinya tadi malam saya coba buka ya, saya buka ini baik yang PDSS maupun yang SNPMB ini ternyata masih seperti ini tadi malam. Ya, betul. Ya, memang belum ya. Nah, jadi tadi malam sempat saya buka loh kok seperti ini gitu kan ya. Oh, ternyata dapat jawaban masih bulan Januari dibuka gitu kan ya. Artinya panjenengan kongon libur bisik gitu kan ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nanti ada akunnya, akun sekolah untuk pengisian PDS saya, tapi saya buka hari ini seperti itu. Kemudian ada akun SNPMB untuk siswa. Nah, ini panjenengan yang sudah biasa mengelola tahun kemarin seperti apa. Kemudian tanggal-tanggal ini Bapak Ibu monggo kita catetin tanggal ini. Lek perlu di handphone ini dikasih notifikasi ini lah Bu ya, di handphone ini panjenengan itu kan ya, kasih notifikasi 1 hari sebelumnya gitu ya, supaya nggak telat gitu loh ya. Ini tanggal ini penting soalnya nanti gara-gara tanggal, karena saya kemarin pengalaman juga Bapak Ibu, saya pikir kan waktunya itu 24.00 saya pikir ya. Ya ternyata Pak, karena saya pahami Mbak Maya ini waktunya adalah 24.00. Nah, tapi ternyata 15.00 Pak Mukhid. Kemudian Bapak Ibu, untuk jalur prestasi pesertanya adalah siswa lulusan SMA SMK tahun 2025 yang memiliki prestasi, gitu ya. Ini nanti yang membedakan antara jalur prestasi dengan jalur tes, gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kedua di sini yang saya kasih merah ini mengisi rapot siswa yang eligible di PDSS ini yang perlu tadi ditekankan juga oleh Pak Cahyo. Pak Cahyo mengisinya sekarang, iya zaman Pak Cahyo mungkin isinya hanya sekian pelajaran ya. Yang isinya sekarang berapa Bu? Nah, tetapi saya pun juga belum tahu teknisnya ini nanti. Bapak Ibu ikuti nanti ya dengan e-rapot karena di sini ada catatannya nih. Bagi sekolah yang sudah menggunakan e-rapot, halo SMK yang sudah pakai e-rapot angkat tangan. Saya kira semua kalau negeri sudah pakai e-rapot SMK. Kalau SMA negeri sudah pakai e-rapot semua ya. Ada yang belum Bu? Pak Arif belum?
Oh gawat ini Pak Arifnya. Kok iso Pak Arif belum Pak Arif? Ini hal baru masalahnya. Ya, ini hal baru tahun kemarin tidak ada Pak Jaya. Nah tahun kemarin tidak ada nih. Jadi bahwa sekolah yang menggunakan e-rapot ternyata sekarang mendapatkan fasilitas tambahan kuota 5%. Tapi teknisnya seperti apa saya juga belum tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, sinkronkan e-rapotnya dengan Dapodik segera. Yang sudah sinkron kan siapa? Sudah disinkron e-rapotnya? Pak Doni sudah? SMA? Saya pun nggak tahu nyekliknya yang di mana. Nyekliknya di sisi e-rapotnya apa nyekliknya di sisi Dapodiknya untuk sinkron Pak Doni? Di e-rapotnya ya. Jadi di e-rapotnya ada menu sinkron ke Dapodik gitu ya. Bunyinya sinkron apa ngirim data? Kirim data Bapak Ibu. Halo. Di e-rapot itu nanti ada menu kirim data. Itu kalau SMK. SMA e-rapotnya kan beda Pak Doni. Hah? Oh mirip-mirip ya. Mirip, kalaupun beda tipis kali ya. Halo. Gitu nggih? Itu batas waktunya sampai dengan tanggal 31. Salah di sini ya. Makanya saya bilang nanti yang belum sinkron, yang belum dikirim ke Dapodik e-rapotnya, sepulang dari sini jenengan langsung klik kirim. Nggak oleh mulai sih Bu jenengan Bu ya. Balik nih sekolah di sini rapotnya diceklik ya, gitu Bapak Ibu ya. Mana tadi? Jadi itu adalah hal baru di tahun ini. Monggo kita mulai gunakan, dan bagi Bapak Ibu yang masih belum e-rapot di sekolahnya baik SMK maupun SMA, kami berharap mudah-mudahan segera panjenengan menggunakan e-rapot. Tahun ini sebagian besar lulusan merdeka. Halo. Ada perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu pada saat jenengan nyeklik di PDSS-nya nanti, pastikan pertama kali pilih kurikulumnya jangan salah. Bu, sinten? Saya kalau dipandang jenengan koyo ngono iku rasane koyo kudu mulih Bu ya. Bu Vina ya, Bu Vina ya. Ya. Jadi rada ya apa gitu loh saya kalau dipandang Bu Vina begitu kan ya. Kemudian untuk SMK harus diperhatikan terkait dengan mata pelajaran PKL. Di SMK yang PKL-nya di semester 5, maka rapot semester 5 Bu, kalau SMK isinya hanya mata pelajaran PKL gitu. Halo, hanya ada satu nilai, dan ini menjadi problem Pak Kimlau. Menjadi problem. Kenapa? Ternyata ketika PKL hanya ada nilai mata pelajaran PKL satu nilai, standar industri dengan standar SMK berbeda. Ini tahapan nanti ya. Kan nanti tanggal berapa penentuan kuota, nanti ada timeline-nya nih, penentuan kuota tanggal 28. Artinya sebelum tanggal 28 rapot panjenengan harus sinkron. Kemudian ini ada yang keempat nih, ada pengisian PDS nih. Sekolah yang menggunakan e-rapot mendapatkan nih. Nah, tanggal-tanggalnya ini tolong begitu, tanggal-tanggal ini saya katakan tadi di handphonenya kalau perlu dikasih notifikasi supaya nggak terlambat, nggih. Dan ini juga panjenengan tidak hanya untuk panjenengan, tapi panjenengan juga mesti menyampaikan ke siswa. Menyampaikan ke siswa otomatis juga kepada orang tua. Nggih, Bapak Ibu. Supaya itu tadi tidak terjadi keterlambatan kita. Nggih. Nah, sekarang yang jalur tes. Yang jalur tes ternyata ada beda dengan yang jalur prestasi. Bedanya di mana kira-kira Bapak Ibu? Ini yang saya kasih tanda merah, ini bedanya. Salah satunya adalah jalur tes itu ada lulusan paket C. Halo. Bu Winaya. Hai gitu loh Bu Winaya. Halo. Hai. Belum dengar suaranya Bu Wina saya. Halo. Ya Allah. Ya Bapak Ibu ya, ini jalur tes. Jadi diperhatikan tes itu lulusan SMA, SMK tahun 2003, 2004, 2005. Kemudian untuk lulusan
paket C, maksimal usianya 25 tahun. Dan yang lain-lain saya kira sama dengan biaya. Ada biaya enggak? Enggak ada ya. Paling biayanya hanya pendaftaran, kemudian biaya berapa pendaftaran? Oh ya, pada waktu nyeklik itu ya. Ya, pada waktu nyeklik itu, dan bayarnya juga mudah itu juga. Ya, langsung keluar fitur akunnya, ceklik masuk semua itu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Cahyo pilihan program studinya. Ini tugas kawan-kawan di BK memberikan sosialisasi untuk memberikan pendampingan kepada siswa-siswa kita, karena Bapak Ibu di BK ini punya tugas untuk bimbingan karir kepada anak-anak, terus bimbingan apalagi begitu ya Bu Vina ya. Nah, ini tugas panjenengan guru BK untuk selalu mensosialisasi kepada anak-anak terkait dengan pilihan jurusan atau pilihan program studi gitu ya. Jadi tiap jurusan punya standar nilai yang berbeda. Berarti tugas kita ngapain di sana BK? Memberikan edukasi kepada anak-anak ketika milih jurusan juga disesuaikan dengan kemampuan gitu mboten. Nah, sehingga anak-anak sudah bisa mengukur dirinya sendiri. Lek prestasiku koyo ngene, nilaiku koyo ngene ya miliki kan begitu. Nggih. Pemetaan yang ada di program studi perguruan tinggi itu juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak didik kita supaya mereka tidak salah memilih itu. Karena dia salah milih, lulus, tapi karena dia merasa nggak suka, maka dia mundur, nggak diambil. Apa pengaruhnya ke sekolah kita? Hah? Nah, kuotanya dikurangi untuk tahun berikutnya. Berarti di sana memang betul bahwa kita dari awal sudah harus mengawal anak-anak terkait dengan jurusan, karena pengaruh kepada kuota adik kelasnya yang akan datang gitu. Ada nggak yang sudah pengalaman? Ada yang sudah pengalaman? Pengalaman dikurangi. Pengalaman dikurangi goro-goro. Halo. Nah ini Pak Cahyo. Karena KIPK-nya tidak keterima Pak. Jadi karena KIPK-nya tidak keterima, dia mundur. Posisinya seperti itu. Karena ini nggak diterima, maka dia mundur. Berarti di luar ekspektasi ya, dia berharap untuk dapat ini ternyata nggak diterima. Nah, sekarang yang perlu juga untuk kita ketahui, untuk diterima ini seperti apa? Masuk desil 1 atau 2 Pak, nah, utamakan. Kalau sudah di DTKS itu dia masuk ke desil lebih dari 2 atau 3 ke atas, maka wassalam, tidak akan didapat. Wassalam. Ya Allah. Nggih Bapak Ibu, gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Maka kami dari cabang Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi ini memang perlu kita lakukan sehingga kita bisa antisipasi hal-hal yang sudah kita pernah alami terkait dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ya, saya kira itu Pak Cahyo yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada sesi diskusi. Tapi saya ingin sesi diskusinya adalah hal-hal yang sifatnya antisipatif terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi dan bisa kita antisipasi dari awal. Monggo, saya kembali ke Pak Cahyo dulu ya. Oke, begitu dari Cak Syukur Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya hanya ingin menekankan supaya kita meningkat dan supaya kita bisa mengatasi kendala-kendala yang kemarin pernah terjadi dan kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi di tahun ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Cahyo kalau ada yang mau diskusi. Ini Bu Nila ini kayaknya udah. Iya.